Setiap ada yang merayakan hari ulang tahun, kita selalu mendengar ucapan selamat panjang umur. Atau ketika ada bayi yang lahir, didoakan agar sehat dan berusia panjang. Namun, adakah yang dapat memastikan dirinya sendiri berusia panjang? Umur manusia adalah perkara gaib dan merupakan rahasia Tuhan. Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Tidak terpungkiri bahwa tidak hanya manusia yang bertanya-tanya tentang usianya, menghitung detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun nanti mana ajal menjemput. Mungkin ikan di air juga berpikir sudah berapa lama dia hidup secara garis imajiner, karena tidak ada yang membuatkannya kartu akte kelahiran. Masa kehidupan yang ditempuh oleh setiap insan ikan juga akan selalu dihantui oleh kematian, baik alami maupun kematian karena penangkapan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pendugaan umur ikan, yaitu metode langsung. Cara ini dilakukan dengan memberikan tanda langsung pada individu yang akan diamati dengan teknik marking dan tagging. Serta metode yang tidak langsung, yaitu melihat tanda-tanda yang dimiliki oleh individu itu dengan teknik frekuensi panjang seperti metode Peterson, dan mempelajari tanda-tanda tahunan pada tubuh ikan, termasuk sisi, operculum, duri sirip, dan otolit. Seperti halnya ilmu pengetahuan umum yang diajarkan dari sekolah, bahwa kita bisa mengetahui umur pohon dengan menghitung garis pertumbuhan dari kambium batangnya. Cara ini terbilang sederhana, namun butuh tenaga. Kenapa begitu? Tentu, sederhana, karena kita hanya perlu menghitung garis kambiumnya dari tengah sampai ke tepi. Namun, jika kita ingin mengetahui usia pohon yang masih hidup dengan cara ini, mau nggak mau harus ditebang. Salah satu metode tersebut ternyata sering digunakan dari tanda tahunan pada tubuh ikan yang dinamakan cincin tahunan atau annual growth ring. Dengan menganalisis hubungan otolit dengan pertumbuhan panjang ikan dalam menentukan usia ikan di dunia, lebar cincin tahunan yang terbentuk pada usia tertentu dapat digunakan sebagai indikasi pertumbuhan ikan di tahun yang sama. Jumlah cincin tahunan juga digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ikan. Estimasi usia untuk setiap ikan ditentukan berdasarkan jumlah cincin tahunan. Semakin bertambahnya usia ikan, maka jumlah cincin tahunan akan semakin banyak. Hubungan pertumbuhan ikan dengan usianya menunjukkan perbedaan pada setiap spesies ikan. Tipe pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari grafik hubungan pertambahan panjang ikan dengan penambahan usianya. Otolit merupakan struktur yang mengandung kalsium dan terdapat pada telinga dalam, terutama pada bagian yang disebut dengan aparatus vestibularis. Aparatus vestibularis merupakan organ keseimbangan, dan otolit merupakan bagian yang vital untuk mendukung fungsi tersebut. Otolit pada ikan ternyata juga mampu memberikan informasi yang sangat penting terkait dengan umur dan siklus hidupnya. Otolit juga mampu menggambarkan kondisi perairan yang menjadi tempat hidup ikan maupun tempat singgah selama ikan bermigrasi. Otolit ini juga berfungsi sebagai organ keseimbangan dan sebagai detektor arah dan suara yang ada pada semua ikan. Struktur yang dihasilkan dari proses biomineralisasi ini dengan struktur yang mirip dengan kristal mutiara pada cangkang kerang atau tiram. Otolit ikan awalnya dipakai untuk mengestimasi umur ikan yang merupakan parameter penting untuk mengungkapkan populasi dan pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan. Perkembangan selanjutnya menunjukkan otolit ikan dimanfaatkan sebagai sumber informasi pendukung untuk karakter spesies dan perbedaan stok ikan termasuk lingkungan, pemijahan, dan distribusinya. Mengetahui umur dari makhluk hidup itu pada akhirnya sangat penting. Meskipun bukan manusia, tapi manfaatnya cukup berada. Jika manusia kadang memalsukan umur untuk tujuan tertentu, apakah ikan juga harus memanipulasi umur untuk tujuan hidup?